Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat di hari ini ya. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini tentunya kita kembali menjumpai dan menemani pagi hari Anda dalam talkshow bincang hari ini di edisi Senin 7 Maret 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum follow media sosial di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan dan juga program Sultan TV melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tema keberpihakan atau ketidakberpihakan Indonesia terhadap invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Di line Zoom meeting kita telah terhubung dengan Mas Gilang Kembara selaku pengamat militer dari CSIS. Assalamualaikum Mas Gilang. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Mas Gilang, bagaimana keadaannya hari ini? Cukup sehat, Cukup sehat, terima kasih Mas sudah membersamai kita di pagi hari ini. sama-sama. Ya, baik. Dan nanti di segmen ketiga, pemirsa Anda boleh bergabung di live chat Sultan TV untuk bersama bertanya kepada Mas Gilang terkait dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Baik, Mas Gilang, mungkin sebelum kita bicara soal keberpihakan tidak berpihakan Indonesia terhadap invasi Rusia dan terhadap Ukraina. Mungkin sebelumnya Mas, apakah invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina ini sesuatu yang sudah diprediksi atau belum sebelumnya? Maaf Mbak Dea, tadi internetnya sepertinya sedikit terputus, bisa Ya, diulang kembali Mbak? baik. Apakah sebelum kita bahas soal keberpihakan atau ketidakberpihakan, Mas Gilang, apakah Ya, invasi Rusia terhadap Ukraina ini adalah sesuatu hal yang sudah diprediksi sebelumnya atau seperti apa? ya. Baik, jadi memang kalau kita bertanyakan apakah dunia internasional sudah memprediksikan serangan ini, saya bisa jawab sudah. Kita sudah mendengar bahwa sejak bulan November atau akhir tahun 2021 yang lalu, pihak intelijen dari pihak Barat, dari Amerika Serikat, sudah menginformasikan bahwa terjadi atau ditemukan adanya konsentrasi pasukan Rusia sepanjang antara Rusia dan juga Ukraina. Dan Amerika Serikat menjelaskan bahwa konsentrasi pasukan tersebut mengindikasikan bahwa akan terjadi sebuah invasi dari Rusia ke dalam Ukraina pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi bisa terjadi besok atau juga bisa terjadi beberapa minggu ke depan. Tetapi selama konsentrasi pasukan ini terus berada di perbatasan antara Rusia dan Ukraina, maka besar dugaan dari pihak Amerika Serikat dan juga pihak Barat bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina. Dari pihak Rusia, mereka tentu menolak segala omongan dari pihak Barat yang dikatakan sebagai warmongering, ya, atau mencoba untuk meningkatkan tension atau tekanan di Eropa Timur. Dan apa yang mereka lakukan sepanjang perbatasan Rusia adalah latihan militer, dan memang mereka melakukan beberapa latihan militer dan juga mereka mengundang Belarus untuk melakukan latihan militer bersama-sama dengan dalih untuk melakukan sebuah operasi militer pertahanan dari kemungkinan terjadi agresi militer dari sisi Barat. Mereka tidak menyebutkan dari mana. Jadi memang dugaan ini memang sudah muncul dan ini sudah digaungkan sejak akhir tahun lalu, dan kita lihat bahwa prediksinya terjadi pada tanggal 24 Februari kemarin. Oke, di awal-awal sekitar tahun 2022. Mas Gilang, mungkin pemirsa Sultan TV juga ini masih ada yang mungkin bingung dan juga mungkin sedikit masih bertanya, sebetulnya apa sih yang diinginkan Rusia terhadap Ukraina? Baik, jadi memang kalau kita lihat dorongan terbesar mengapa Rusia menginvasi Ukraina, pertama adalah kekhawatiran dari pihak Rusia bahwa Ukraina semakin mendekatkan diri mereka ke sisi Barat, ke arah pengaruh Barat, ke Uni Eropa, dan juga keinginan Ukraina untuk bergabung ke dalam aliansi militer NATO. Hal ini mengkhawatirkan bagi Rusia karena apabila memang Ukraina bergabung ke dalam aliansi militer NATO, maka
NATO atau Ukraina dapat meminta persenjataan atau pasukan dari NATO untuk ditempatkan di wilayah Ukraina. Dan yang kedua, kekhawatirannya adalah Ukraina mungkin akan menggunakan aliansi mereka dengan NATO untuk mengambil alih wilayah Ukraina yang telah diambil oleh Rusia seperti Crimea atau wilayah yang saat ini sedang terjadi sebuah pemberontakan seperti di wilayah Donbas. Sehingga memang ada juga kekhawatiran di wilayah Donbas yang sebenarnya banyak mayoritas etnis Rusia, di mana Rusia berdalih bahwa apa yang mereka lakukan adalah selain untuk mempertahankan national security atau pertahanan Rusia, tapi juga untuk melakukan melindungi etnis Rusia yang banyak ada di wilayah Ukraina Timur. Jadi kedua dalih tersebut atau kedua alasan tersebut kira-kira adalah mengapa Rusia melakukan. Mas Gilang sendiri, apakah kemudian betul negara Ukraina ini ada sinyal atau mungkin kode-kode yang memang akan merapat barisan kepada NATO atau seperti apa, Mas Gilang? Jadi memang sejak 2014 dan juga setelah referendum konstitusi 2016, memang sudah kita lihat bahwa Ukraina sangat jelas terhadap kebijakan luar negerinya untuk ingin bergabung dengan Uni Eropa dan juga NATO secepatnya. Ini memang sudah bukan rahasia lagi ya, ini memang sudah kebijakan publik, kebijakan umum, dan bertahun-tahun kita melihat attempts atau usaha dari sisi Kiev untuk segala cara untuk mencoba untuk menyelaraskan segala kebijakannya untuk bisa bergabung ke kedua organisasi ini. Untuk Uni Eropa memang alasannya lebih murni, lebih kepada urusan sosioekonomi untuk mendekatkan sistem perekonomian Ukraina dengan sistem Eropa, untuk juga memudahkan keterbukaan antara pertukaran budaya, pertukaran orang dengan antara Ukraina dan juga Eropa. Tetapi untuk NATO memang sifatnya memang lebih concerning urusan pertahanan ya. Di mana untuk menyelaraskan segala kebijakan pertahanannya dan juga untuk menggunakan NATO sebagai objek untuk deterrence ya, untuk menghalau segala asumsi atau segala kemungkinan terjadinya serangan dari Rusia ke dalam Ukraina. Dan memang yang kita lihat memang itu telah terjadi, dan ini terjadi. Ukraina dapat bergabung dengan NATO, karena memang kalau Ukraina telah bergabung kepada NATO, maka segala invasi yang dilakukan kepada anggota NATO itu dapat dijawab dan dapat mengundang seluruh anggota NATO untuk bergabung dan bersama-sama mempertahankan negaranya dari serangan dari para musuh. Oke, baik. Nah, Mas Gilang, apa yang kemudian dirugikan ketika misalnya Ukraina semakin memperjelas posisinya untuk bergabung di Barat dan juga NATO terhadap Rusia? Rusia sampai tahun 2014 bisa dibilang sebagai negara yang salah satu negara atau setidaknya negara yang paling dekat dengan Ukraina. Tidak hanya secara geopolitik ya atau fisik, tapi juga secara perekonomian, secara budaya, dan juga secara pertahanan. Memang setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina banyak mewarisi sistem-sistem peninggalan Uni Soviet yang juga dibagikan oleh Rusia. Jadi ada keterikatan budaya, keterikatan sejarah, dan juga keterikatan politik antara Rusia dan Ukraina sampai tahun 2014 ya, saat terjadi revolusi Euromaidan. Dan pada saat revolusi Euromaidan tersebut, memang kita ketahui Presiden Yanukovych yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Ukraina telah menyetujui pendekatan hubungan antara Ukraina dan Rusia dengan komprominya adalah untuk menanggalkan atau mempersulit atau melucuti segala hubungan antara Ukraina dan Barat. Jadi pilihannya saat itu memang mendekatkan dengan Barat tapi sedikit menjauh dari Rusia atau sebaliknya. Dan pada saat itu Rusia memang sangat memerlukan Ukraina
tidak hanya karena ada beban sejarah dan segala macam, tapi juga dari sisi perekonomian ya, karena Ukraina merupakan negara dengan jumlah penduduk yang, dan pendekatan ekonomi antara Rusia dan Ukraina tentu akan membuat atau memberikan dampak positif bagi perekonomian Rusia. Tetapi setelah terjadi revolusi Euromaidan dan kita melihat Ukraina mengambil arah yang berbeda, ini sangat merugikan bagi Rusia, sehingga sampai sekarang Rusia juga tidak dapat mendapat segala benefit yang tadinya bisa diraih dengan pendekatan kepada Ukraina pada tahun 2014. Oke, baik. Mas Gilang, nanti kita akan lanjutkan lagi sejauh ini seperti apa dampak invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, dan kemudian kita juga akan bahas apakah Indonesia berpihak atau tidak berpihak. Usai jeda, kami akan kembali pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.